Jadi seperti ini lokasi gapura dari Dr. Frans Wilhelm Junghun. Tah, ya, nu aslina Junghun. Ya, asistennya. Ya. Ini yang pertama sebelah yang depannya Pak ya. Yang tugu, yang itu yang pertama. Nah, ini yang asistennya yang Iya. Bahwa di Cagar Alam Junghun ini yaitu monumen Frans Wilhelm Junghun dan makam Johan Elisa de Vries. Sana ada rumah ya. Bahwa yang bernama Dr. Frans Wilhelm Junghun lahir di Mansfield, Magdeburg 26 Oktober 1809 ya, dan meninggal di Lembang 24 April 1864. Mengkhawatirkan sekali ya sahabat. Nah, ini bisa sahabat lihat dengan ukuran bentuk kuburan seperti ini. Ya, untuk saya ngeri sekali ya. Harusnya pemerintah lebih awas dan lebih diperhatikan untuk menjadikan salah satu peninggalan sejarah ini sosok ilmuwan yang berjasa bagi negara Indonesia. Makam ini sudah ditumbuhi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Beraya ahli riwayat dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu hutan lindung Cagar Alam Junghun, lokasi dari keberadaan Tugu Dr. Frans Wilhelm Junghun dan juga salah satu makam dari asistennya. Kita akan menguak sejarah dan juga memenakibkan sejarah singkat dari sang sosok yang bernama Dr. Frans Wilhelm Junghun selaku penemu peta dunia yang berada di Indonesia, berkelahiran Jerman. Luar biasa. Seperti apa kelengkapan kisahnya tanpa berlama-lama? Hayu gas. Oke, inilah perjalanan kita yang kita awali dengan adanya pohon trompet ya. Nah, di pohon ini banyak sekali bunga-bunga trompet dengan beberapa keterangan Cagar Alam Junghun. Dan di sini pun ada penjelasan bahwa di Cagar Alam Junghun ini yaitu monumen Frans Wilhelm Junghun dan makam Johan Elisa de Vries. Jadi makam Johan Elisa de Vries ini merupakan asisten dari Dr. Frans Wilhelm Junghun. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya sedang berada di salah satu Cagar Alam Junghun, yang dimana Cagar Alam Junghun ini lokasi dari keberadaan Tugu Dr. Frans Wilhelm Junghun. Dr. Frans Wilhelm Junghun merupakan salah satu aktivis ilmuwan sekaligus sejarawan dari luar negeri, berkelahiran dari Jerman dan salah satu tokoh yang memang sangat peduli akan sejarah. Oke, kita akan melihat di sini ada banyak bunga trompet ya, yang dimana bunga trompet ini menyambut kedatangan kita untuk mengedukasi. Adapun di sini ada satu keterangan bahwa Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Cagar Alam Junghun. Nah, di sini ada bukti bahwa di Gembok. Kenapa di Gembok? Karena banyak warga yang memang keluar masuk ke sini untuk membuang sampah sembarangan. Maka dari itu diadakanlah perhatian bagi yang tidak berkepentingan untuk dilarang masuk ke kawasan Cagar Alam ini.
Itu cagar alam Junghun. Dan lokasinya berada di Kampung Junghun, sahabat ya. Oke, nah ini saat ini Anda berada di kawasan konservasi cagar alam Junghun ya, yang memang harus mematuhi peraturan ya, tidak boleh berbuat semena-mena. Dan kawasan ini termasuk kawasan cagar alam hutan lindung. Oke. Nah, di sebelah sana itu ada satu tugu, yang dimana tugu tersebut merupakan tempat kembali beliau dan tempat terakhir Dr. Frans Wilhelm Junghun. Oke, kita akan memasuki kawasan di area cagar alam. Nah, di sini luasnya kurang lebih 1 hektar ya, dan tidak ada perawatan untuk pemeliharaan dari tempat cagar alam tersebut. Namun di sini ada pos penjagaan cagar alam Junghun. Ada satu rumah ya. Padahal ini berada di salah satu hutan lindung ya. Nah, kita akan memasuki kawasan ini dan mengedukasi untuk memberikan beberapa fakta-fakta sejarah ya. Ini ada 2 jalan ya. Suasana alamnya luar biasa keren. Sangat terasa sekali di hati kita mengenang beliau sebagai ahli sejarah. Sangat ada rumah ya. Oke, kita akan memasuki kawasan dari cagar alam atau Tugu Junghun. Oke. Nah, di sini ada tulisan yang memang menjelaskan bahwa Junghun ini adalah sosok warga asing yang pergi ke negara Belanda, yang sebelumnya beliau warga kebangsaan Jerman. Lahir di Jerman, ada beberapa kasus yang beliau hadapi di Jerman dan beliau lalu ke Belanda, dan setelah dari Belanda beliau ikut serta ke negara Hindia Belanda. Hindia Belanda yang saat ini menjadi Indonesia. Jadi Frans Wilhelm Junghun ini merupakan saksi sejarah bahwa ada orang Jerman yang berkunjung ke Hindia Belanda dan menjadi ilmuwan untuk meneliti dan membuka peta. Assalamualaikum. Oke, seperti ini sahabat ya. Kita sedang berada di satu tugu, yang mana tugu ini mungkin bisa sahabat lihat bahwa yang bernama Dr. Frans Wilhelm Junghun lahir di Mansfield, Magdeburg 26 Oktober 1809. Ya, dan meninggal di Lembang 24 April 1864. Di sini kita tidak akan berfokus untuk manaqib, melainkan kita akan belajar sejarah dari beliau ya. Baraya ahli riwayat, saat ini saya sedang berada dan berhadapan dengan salah satu tugu yang bernama Dr. Frans Wilhelm Junghun. Jadi beliau ini merupakan salah satu sejarawan berikut ilmuwan dari Jerman yang datang ke Indonesia untuk meneliti dan memberikan ilmu bagi pemuda-pemuda Indonesia ya. Meskipun beliau seorang warga asing, tapi patut diacungi jempol untuk kita bahwa keheroikan beliau dalam mengupas sejarah ya, menelusuri gunung-gunung yang berada di daerah Pulau Jawa, sehingga 46 gunung berapi yang pernah dipijak oleh beliau serta dilukis untuk membentuk salah satu penamaan dan penelitian gunung-gunung yang berada di Pulau Jawa. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu tugu di hadapan beliau. Nah, seperti ini tugunya Baraya ya. Nah, di sini ada seperti simbolis mungkin ya. Jadi Junghun ini memang merupakan
salah satu saksi sejarah bahwa ada orang Jerman yang berkunjung ke negara Hindia Belanda dan menjadi ilmuwan untuk meneliti dan membuka peta gunung-gunung di Pulau Jawa, menjadi topografi di Pulau Jawa, dan bahkan dia mewarisi sebuah tanaman yang dimana tanaman tersebut adalah tanaman kina. Dan tanaman kina ini menjadi salah satu obat malaria, dan buktinya tanaman kina menjadi suplai terbesar hingga 90% tanaman kina di dunia. Tanpa orang ini kita tidak akan mengetahui pencapaian dia sebagai pengeksplor gunung dan pembuat peta. Dulunya kisah beliau ini selalu dijelaskan di sekolah-sekolah dasar ya, yang dimana sekolah tersebut kan suka kita lihat pula ya, suka membuka peta. Nah, penemu peta dan yang membuat pertama kali peta itu adalah beliau, Frans Wilhelm Junghun. Selain ilmuwan, beliau pun sejarawan. Luar biasa ya, keheroikan beliau, kecintaan beliau dalam mengupas sejarah patut kita hargai meskipun beliau seorang warga asing. Ya, dan ini merupakan tugu, di mana tugu tersebut berada di tengah-tengah cagar alam hutan lindung, dan ada salah satu wasiat bahwa kenapa beliau ingin dimakamkan di sini ya. Mungkin untuk sahabat yang tahu, di bawah tugu ini itu berada jasad beliau, dan wasiat beliau ketika dimakamkan di sini ingin ingin langsung berhadapan melihat lurus ke arah Gunung Tangkuban Parahu, karena satu gunung yang belum beliau teliti yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Salah satunya ini tugu ini langsung menghadap lurus ke arah depan, dan tepat di seberang sana itu adalah satu penampakan Gunung Tangkuban Parahu yang memang kita tidak bisa melihat secara jelas karena faktor alam dan faktor zaman. Nah, kalau misalkan tidak adanya pohon-pohon rindang seperti ini, terlihat langsung Gunung Tangkuban Parahu. Dan inilah tugu dari Dr. Frans Wilhelm Junghun yang lahir di Mansfield, Magdeburg 26 Oktober 1809 dan meninggal di Lembang tanggal 24 April 1864. Kita akan melihat ke arah sini, dan di sini pun ada satu makam. Yang di mana makam tersebut sebenarnya bukan makam dari Dr. Frans ya, tapi makam tersebut adalah makam dari asistennya. Nah, adapun di sini sedang diadakan penanaman kembali tanaman-tanaman yang memang harusnya bertumbuh dan kembali rindang dan hijau. Ya. Nah, jadi lokasi hutan lindung ini berada dihimpit oleh perumahan ya. Oke, kita akan melihat yang dimana makam tersebut adalah makam dari asisten Dr. Frans Wilhelm Junghun. Ini banyak sekali sarang laba-laba ya. Tumbang bro. Di mana ya? Ke dia mah. Ya, dan seharusnya memang harus kita jaga, rawat cagar alam di negara kita ya. Harus tetap lestari, dipelihara dan dibersihkan sebagai bentuk kenangan untuk kita generasi penerus. Ya, banyak sekali keanekaragaman hayati dan flora dan fauna yang
menemani kita. Nah ini ya. Nah di sini pun satu makam yang sudah tidak terawat, bahwa di makam ini terdapat satu monumen ataupun bentuk kuburan, dan faktanya ini bukanlah makam dari Dr. Franz, melainkan makam dari asisten Dr. Franz Wilhelm. Ya, nah, seperti ini bisa baraya lihat penampakan sekilas di balik kuburan dari Dr. Franz. Mengkhawatirkan sekali ya sahabat. Nah ini bisa sahabat lihat, dengan ukuran bentuk kuburan seperti ini ya, untuk saya ngeri sekali ya. Harusnya pemerintah lebih awas dan lebih diperhatikan untuk menjadikan salah satu peninggalan sejarah ini sosok ilmuwan yang berjasa bagi negara Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu makam dari asisten Dr. Franz Wilhelm Junghun. Jadi sebahagian juga yang menyebutkan bahwa inilah makam dari Dr. Franz. Itu silahkan, karena yang namanya sejarah itu pasti berbeda-beda versi, dan saya tidak akan mentasdikannya dengan satu versi. Nah, ini pun ada tumbuhan seperti ini yang berbuah indah sekali. Nah, inilah makam salah satu asisten dari Dr. Franz Wilhelm Junghun, dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan ya. Jadi makam ini sudah ditumbuhi dengan susah sekali ya, karena saya tidak membawa peralatan untuk membersihkan, jadi menyulitkan kita untuk membersihkan makam ini. Tapi tidak apa-apa, di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa disinilah lokasi keberadaan makam dari asisten Dr. Franz Wilhelm Junghun. Ya, sesuai dengan fakta sejarah yang kita ketahui, bahwa Dr. Franz Wilhelm Junghun itu berada dan dimakamkan di bawah tugu dari Dr. Franz. Itu silahkan kembali kepada Anda semuanya, yang percaya atau tidak silahkan, monggo ya. Nah, di sini pun ada beberapa seperti tihang ya, sama seperti di tugu Dr. Franz ya. Seperti ini lokasi keadaan makamnya, sangat mengkhawatirkan banget. Padahal beliau ini adalah salah satu tokoh ataupun sosok yang harus kita tiru perjalanan hidupnya sebagai seorang ilmuwan dan sejarawan. Namun beliau meninggal dalam keadaan non-muslim, tapi jasanya untuk negara kita patut kita hargai sebagai seorang sejarawan dan ilmuwan yang memperkenalkan dan pertama kali membuat peta ya, salah satunya di Pulau Jawa. Kita akan keluar dari makam ini ya. Semoga perjalanan beliau akan selalu dikenang sepanjang masa, terutama oleh warga masyarakat negara Indonesia. Meskipun beliau bukan seorang warga kebangsaan Indonesia dan berasal dari Jerman, tapi jasa beliau sebagai seorang sejarawan dan ilmuwan patut kita hargai dan patut kita terkenang ya. Salah satu tanaman yaitu tanaman kina yang beliau donasikan dan beliau jelaskan, berikut beliau sumbangkan. Hush. Aduh, kaget saya. Kaget bro. Harus tenang ya. Ingat kalau serem ya. Oke, sahabat ahli riwayat. Jadi saat ini kita tepat berada di depan tugu dari Dr. Franz Wilhelm Junghun. Ya, tanpa dia ini kita tidak akan
sehebat ini, sepintar ini, khususnya untuk warga masyarakat negara Indonesia. Ya, dengan adanya Dr. Frans Wilhelm Junghun selaku seorang sejarawan berikut ilmuwan dari luar negeri yang mengajarkan kita bahwa kita harus lebih peduli dengan yang namanya ilmu. Dengan ilmu hidup terasa mudah dan dengan seni hidup terasa indah. Para wargi sadayana, alhamdulillah simkuring tiasa pendak sarang Bapak Parisnya selaku sahibul wilayah nyata di Junghun nya anjana insyaallah uninga saalit agengna sejarah tentang Dr. Frans Wilhelm Junghun. Oke, saya acanange gaduh cenah peninggalan nyata berupa foto na Dr. Frans Wilhelm Junghun sareng asistena. Tah ieu nu aslina Junghun. Ieu asistenanya. Ya. Ini yang pertama sebelah yang depannya Pak ya. Yang tugu, yang itu yang pertama. Nah, ini yang asistennya yang iya. Mungkin Mbah Paris bisa berbagi kisah dengan sahabat ahli riwayat. Pernah ada sesuatu kejanggalan atau kejadian mistis gak selama menjadi aktivis di Cagar Alam Junghun di sana, Mbah? Banyak. Mistis banyak. Salah satunya, Mbah? Salah satunya perempuan. Kalau misalnya pengen coba jam 12 lah, tawa jam 11, jam 12. Kalau misalnya berani ngutar 2 putaran aja. Di situ mah kebanyakannya malam Sabtu, malam Jumat. Banyak penampakan mah. Kadang-kadang kan dulu mah kan ditempatin di situ ada saung, ada jam 12 tahu-tahu ya ke selendang perempuan kebanyakan di situ. Jadi Abah Paris ini pernah menjadi aktivis dan pengurus di Cagar Alam Junghun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dulu mah kan Junghun nggak seperti semacam sekarang. Dulu mah sampah nggak ada, bersih. Orang bawah sering, mahasiswa sering masuk ke Junghun. Sekarang mah sama sekali nggak ada. Bah, harapan Abah Paris ke depan tentang Cagar Alam Junghun ini seperti apa, Bah? Cuman dari dulu kita termasuk relawan, cuman satu, pengennya kenyamanan, sih nyaman, dan lagi misalnya Cagar Alam tuh jangan sampai kan misalnya kenapa Junghun ada Cagar Alam tapi di lingkungannya kumuh. Makanya kita dulu punya tips sendiri. Ada mahasiswa dulu teh ada yang ngasih 1 juta beli cangkul, beli apa, 1 bulan sampah itu hampir dapat 3 truk sampah. Kerja itu hampir 1 bulan bersihan Junghun deh. Nah, cuman sekarang kan jadi pengurus dari kehutanannya orang baru, dari Cagar Alamnya orang baru, jadi tidak tahu menau masalah Junghun. Jadi sekarang mah, nah pas dulu udah kita dapat 3 tahun, udah bersih, udah nyaman, masyarakat menerima, dari masyarakat menerima, dari RW, dari desa. Nah, yang tidak menerima apa? Ya lingkungan, dikarenakan apa? Takut keganggu. Nah, bahasanya takutnya di sana Abah diam di situ, takutnya ada yang ikut-ikutan, nanti susah misalnya disuruh pergi, takutnya kebanyakan di situ. Padahal mah tidak, apa asli relawan. Dulu mah punya anak buah 7, cuman ngasih kopi, ngasih makan, ngasih rokok, dari mana itu? Kalau misalnya Abah sendiri jual motor, dulu mah kan beli bunga sampaikan 1 juta lebih, beli tanah, ambil tanah dari sana, ada yang menjual 150, kita beli tanah apa nguru. Wah, makanya kan sekarang karena kenapa tidak menerima perbuatannya, keadaan kita di sana. Makanya sekarang mah bodoh. Makanya sekarang hampir sampah ada banyak. Tadi banyak pun saya sudah edukasi sana banyak.
rimbun. Dulu mah nggak ada, bersih nyaman. Makanya kan banyak mahasiswa datang. Iya. Malam-malam jam 12 coba gitu lewat naon. Ayeuna mah Kedepannya mudah-mudahan cagar alam ini kembali lestari, ya, kembali dipelihara. Berikut Abah pun kan di sini sebagai sakti sejarah di balik pembangunan Junghun ini. Semoga Abah kedepannya bisa rahayu kembali. Amin. Pokoknya Abah tetap sehat, tetap semangat sebagai aktivis sosial luar biasa. Palawargi sadayana ya teh salah sabetna Abah Barisnya Kapung Kurma jantan relawan aktivis cagar alam Junghun. Ya ayeuna meureunna anjeunna mah dina perkawis di dinten ngandalkeun nya kanya ahli pirang-pirang anu hoyong edukasi we salah satu pirang mahasiswa abahnya ngan panginten ku pamarentah da acan dipangparinan Widi oge panginten Abah salaku aktivis pengelola anu duluna cagar alam Junghun teh balersih ku si Abah mah ngan ayeuna panginten si Abah terus bukan bagian dari juru pelihara. Semoga kita bantu si Abah ini supaya tetap menjadi aktivis sejati cagar alam Junghun. Ayo si Abah mada cagar alam Junghun teh balersih kembang alanyarnya. Tah ya si Abah siap bergerak memelihara. Hayu orang bantu sasarengan. Semoga si Abah menjadi salah satu juru pelihara di Junghun ini, karena dengan kerja si Abah ini Junghun bisa bersih, dipelihara, dan semoga tetap lestarinya. Hayu orang dorong babarengan. Pokoknya mah si Abah well.